Kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Dari buku Sehari di Kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim. Orang-orang yang keras hati tidak akan mengenal kasih sayang. Tidak ada sedikit pun kelembutan pada diri mereka. Hati mereka keras bagaikan karang, kaku tabiat, baik ketika memberi maupun menerima. Kurang peka perasaan, lagi tipis peri kemanusiaannya. Berbeda halnya dengan orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang lembut, penuh kasih sayang, lagi penuh kemurahan. Dialah yang layak disebut pemilik hati yang agung dan penuh cinta. Hati yang diliputi dengan kasih sayang dan digerakkan oleh perasaan yang halus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa putra beliau bernama Ibrahim, kemudian mengecup dan menciumnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kasih sayang tersebut tidak hanya terkhusus bagi kerabat beliau saja, bahkan beliau curahkan juga bagi segenap anak-anak kaum muslimin. Asma binti Umais radhiyallahu anha, istri Ja'far bin Abi Thalib, menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku. Beliau memanggil putra-putri Ja'far. Aku melihat beliau mencium mereka hingga air mata beliau menetes. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah berita tentang Ja'far telah sampai kepadamu? Beliau menjawab, sudah. Dia telah gugur pada hari ini. Mendengar berita itu, kami pun menangis. Kemudian beliau pergi sambil berkata, buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far, karena telah datang berita musibah yang memberatkan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ketika air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetes menangisi gugurnya para syuhada tersebut, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda menangis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah kasih sayang yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ketika air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetes disebabkan kematian putra beliau bernama Ibrahim, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, apakah Anda juga menangis wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Ibnu Auf, ini adalah ungkapan kasih sayang. Kemudian air mata Rasulullah masih menetes, lalu beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridha, dan sesungguhnya kami sangat berduka berpisah denganmu wahai Ibrahim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu agung memotivasi kita untuk meneladaninya dan menapaki jejak langkah beliau. Pada zaman sekarang ini, curahan kasih sayang terhadap anak-anak serta menempatkan mereka pada kedudukan yang semestinya sangat langka kita temukan. Padahal mereka adalah calon pemimpin keluarga esok hari. Mereka adalah cikal bakal tokoh masa depan dan cahaya fajar yang dinanti-nanti. Kejahilan dan keangkuhan, dangkalnya pemikiran, serta sempitnya pandangan menyebabkan hilangnya kunci pembuka hati terhadap para bocah dan anak-anak. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci pembuka hati itu ada di tangan dan lisan beliau. Cobalah lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membuat anak-anak senang kepada beliau. Mereka menghormati dan memuliakan beliau. Hal itu tidaklah mengherankan, karena beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang tinggi. Setiap kali Anas bin Malik melewati sekumpulan anak-anak, ia pasti mengucapkan salam kepada mereka. Anas berkata,
Demikianlah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih. Meskipun anak-anak biasa merengek dan mengeluh serta banyak tingkah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah marah, memukul, membentak dan menghardik mereka. Beliau tetap berlaku lemah lembut dan tetap bersikap tenang dalam menghadapi mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu kali pernah sekumpulan anak kecil dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan mereka. Pernah juga seorang anak dibawa kepada beliau. Lantas anak itu kencing pada pakaian beliau. Beliau segera meminta air, lalu memercikkannya pada pakaian itu tanpa mencucinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Anda pasti mengetahui bahwa duduk di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu kehormatan. Lalu tidakkah terlintas di dalam lubuk hati Anda untuk bermain dan bercandaria dengan si kecil, putra-putri Anda, mendengarkan tawaria dan celoteh mereka yang lucu dan indah? Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi umat ini melakukan semua hal itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjulurkan lidahnya bercanda dengan Al Hasan bin Ali. Ia pun melihat merah lidah beliau. Lalu ia segera menghambur menuju beliau dengan riang gembira. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering bercanda dengan Zainab, putri Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau memanggilnya dengan Ya Zuwainab, Ya Zuwainab berulang kali. Zuwainab artinya Zainab kecil. Kasih sayang beliau kepada anak tiada batas. Meskipun beliau tengah mengerjakan ibadah yang sangat agung, yaitu sholat. Beliau pernah mengerjakan sholat sambil menggendong Umamah, putri Zainab binti Rasulullah dari suaminya yang bernama Abul Ash bin Ar-Rabi. Pada saat berdiri, beliau menggendongnya, dan ketika sujud, beliau meletakkannya. Muttafaqun alaih. Mahmud bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu mengungkapkan, aku masih ingat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memercikkan air dari sebuah ember pada wajahku. Air itu diambil dari sumur yang ada di depan rumah kami. Ketika itu, aku baru berusia 5 tahun. Diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan pengajaran baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. Abdullah bin Abbas menuturkan, suatu hari aku dibonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, wahai anak, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah perintah dan larangan Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah perintah dan larangan Allah, pasti kamu selalu mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Telah kita saksikan bersama keutamaan akhlak dan keluhuran budi pekerti serta sejarah kehidupan yang agung. Semoga semua itu dapat menghidupkan hati kita dan dapat kita teladani dalam mengarungi bahtera kehidupan. Putra-putri yang menghiasi rumah kita selalu membutuhkan kasih sayang seorang ayah serta kelembutan seorang ibu. Membutuhkan belayan yang membuat hati mereka bahagia, sehingga mereka dapat tumbuh dengan pribadi yang luhur dan akhlak yang lurus, siap untuk memimpin umat sebagai buah karya dari para ibu dan bapak, tentu saja dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.